Universitas Islam Malang. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan peserta didik yang diambil oleh Bapak Nurul Ahmadi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ismina Jatul Mubarokah di sini sebagai moderator, dan di sebelah kiri kanan saya ada 3 narasumber yang luar biasa. Baik, boleh diperkenalkan narasumber yang pertama? Saya Nanda Fitri Hausna. Narasumber yang kedua? Saya Najwa Nisri Dewayati. Dan saya Zawara Fadila. Iya. Bersama 3 narasumber yang cantik-cantik ini, kami akan membahas topik tentang preman kelas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada narasumber yang pertama, Saudari Nanda ya, apa sih sebenarnya preman kelas itu? Menurut saya, preman kelas itu istilah yang merujuk pada seorang anak yang berperilaku buruk terhadap temannya, kayak seperti suka menyuruh-nyuruh, suka membentak, dan berperilaku kasar lainnya. Oke, itu menurut Saudari Nanda ya. Kalau menurut narasumber yang ketiga, bisa dikemukakan? Baik, menurut saya definisi dari preman kelas yaitu tidak hanya berarti individu yang melakukan perampokan atau pemerasan terhadap siswa yang lainnya, tapi lebih merujuk kepada perilaku senioritas, yaitu menguasai siswa yang di bawahnya atau adik tingkatnya mungkin atau teman sekelasnya. Mereka melakukan tindakan kekerasan, intimidasi atau pemaksaan untuk mempertahankan status dominasi mereka di kelas. Jadi bisa kita katakan preman kelas ini tidak hanya kepada teman sebayanya, tapi bisa di bawahnya, di kelas kayak gitu ya. Iya. Oke, untuk narasumber yang kedua, Saudari Najwa bisa dikemukakan apa sih preman kelas itu? Menurut saya, preman kelas adalah sekelompok siswa yang meresahkan siswa lain, mulai dari pembulian hingga kekerasan. Mereka sering menggunakan ancaman sebagai bentuk untuk menunjukkan kekuasaannya. Oke, karena kita sudah membahas tentang definisi-definisi ini atau pengertian menurut 3 narasumber ini, nah sebenarnya apa yang menyebabkan siswa ini dijuluki preman kelas, atau ya itu tadi siswa yang menyuruh-nyuruh dan lain sebagainya? Bisa dimulai dari narasumber yang ketiga, apa faktornya? Baik, menurut saya faktor yang menyebabkan adanya preman kelas yaitu mereka mempunyai masalah emosional atau psikologis, jadi mereka bersifat lebih agresif daripada teman-temannya yang lainnya untuk mendapatkan perhatian. Dapat juga yaitu kurangnya pengawasan atau disiplin dari guru maupun orang tua, jadi mereka lebih bersikap sewenang-wenang atau maunya sendiri dan berperilaku kasar tanpa mengetahui konsekuensinya. Jadi kebanyakan dari mereka itu alah nggak tahu ya bakal kayak gimana akibatnya. Nah, faktor-faktor yang lain bisa dikemukakan narasumber yang pertama? Menurut saya, faktor yang paling mempengaruhi itu berasal dari lingkungan keluarganya. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras, yang intimidatif, juga akan meniru perilaku tersebut. Misalnya seperti saat orang tuanya bertengkar, tidak melihat situasinya terlebih dahulu, kemudian anaknya melihat itu dan bisa menirunya kepada temannya gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga dari pergaulannya. Jika seorang anak itu salah dalam memilih teman, memilih pergaulan, juga bisa otomatis ikut dalam perilaku buruk tersebut. Oke, menarik sekali. Kemudian bisa dikemukakan faktor menurut Anda narasumber yang kedua? Menurut saya, faktor yang paling krusial adalah pengaruh dari media sosial. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang mengoperasikan media dapat membuat anak meniru tindakan kekerasan atau intimidatif yang biasanya digunakan dalam media. Dan juga bisa jadi masalah di sekolah. Anak yang memiliki kesulitan akademis juga membuat siswa tersebut tertekan dan mencari perhatian guru dengan membuli siswa lainnya. Betul sekali, apalagi media sosial ya, apa-apa sekarang anak kecil kan ikut trennya, apa lihat di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya, Anda sebagai seorang calon guru yang kemudian nanti misalkan di kelas atau di sekolah manapun yang Anda tempati menemukan atau menemui salah seorang
dan beberapa siswa yang ya seperti ini bisa dikatakan preman kelas. Apa solusi yang akan Anda lakukan? Bisa dimulai dari narasumber yang kedua. Menurut saya yang paling penting dengan meningkatkan kesadaran bisa dengan memberikan penyuluhan kepada siswa untuk menghargai siswa lainnya dan juga memberikan pengertian bahwa sekolah adalah lingkungan yang aman. Oke, bagus bagus. Nah kemudian narasumber yang pertama, saudari, bisa dikemukakan apa sih solusi yang jika Anda lakukan jika Anda menemui seperti itu? Baik. Untuk solusinya mungkin bisa menanamkan pendidikan karakternya. Untuk itu seperti mengajarkan rasa empati, saling menghormati, dan toleransinya. Terus kemudian juga bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat, seperti membuat peraturan-peraturan dibuat lebih jerah lagi kepada anak yang membuli temannya seperti itu. Terus kemudian juga bisa membentuk layanan konseling agar anak juga bisa mengemukakan masalah. Baik. Solusi-solusi yang tadi dikemukakan sangat luar biasa, bisa kita praktekkan. Nah, kemudian bisa dikemukakan lagi menurut Anda apa solusi yang terbaik untuk sebagai guru ketika ada yang seperti itu? Menurut saya solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah preman kelas ini yaitu mengadakan atau membuat pelatihan kepada guru dan juga staf yang ada di sekolah mengenai program anti bullying dan juga memberikan dukungan psikologis terhadap siswa-siswa yang memiliki masalah psikologis atau ya mengalami gangguan emosional agar mereka dapat menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan, dan juga tentunya harus melibatkan peran pengawasan orang tua terhadap perkembangan peserta didik. Oke, cukup itu? Atau mungkin Anda mau menambahkan lagi? Oke, dari ketiga narasumber ini telah mengemukakan baik dari definisi, kemudian faktor-faktor dan solusi. Karena hampir setiap tahun ya kita mendengar kabar tentang maraknya kasus bullying ya yang disebabkan tadi bisa dari senioritas dan merasa berkuasa di kelas dan sebagainya. Untuk itu kita atau Anda sebagai calon guru maka perlu kita tanamkan sifat perhatian lebih terhadap murid atau siswa supaya siswa ini berani mengemukakan pendapatnya, berani berbicara, berani mengatakan kalau dia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kebanyakan korban bullying ini juga itu ya tidak berani speak up karena ada ancaman lebih dari si preman kelas atau pembuli ini. Baik, dapat kami simpulkan bahwa preman kelas ini yakni seseorang atau beberapa yang memiliki sikap semena-mena, sikap seenaknya saja yang dipengaruhi oleh masalah emosional, kurang pengawasan, lingkungan keluarga, pergaulan, media sosial dan lain sebagainya yang telah dipaparkan tadi. Dan solusinya itu tadi bisa kita adakan tadi program anti bullying, penyuluhan, menanamkan pendidikan karakter dan lain sebagainya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup. Cukup. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami